Ketika kita melihat dua orang wanita di dalam kitab Samuel, 1 Samuel maupun 2 Samuel, di mana saya percaya bahwa dua wanita ini adalah sedikit banyak juga gambaran dari banyak dari kita. Saya mengajak kita membaca dalam 1 Samuel, pasal yang ke-18. Perempuan pertama, 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-20. 1 Samuel 18 ayat 20. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Saudara, wanita pertama adalah namanya Mikal. Kita tahu bahwa Mikal ini adalah anak dari Saul dan dia jatuh cinta. Jadi first love-nya ini dengan Daud. Saya membayangkan Daud waktu itu masih muda banget ya, ganteng. Alkitab menuliskan bahwa setelah Daud memenangkan perang terhadap Goliat, banyak perempuan-perempuan tuh menari-nari buat dia. Wah, jadi saya membayangkan dia betul-betul seperti K-pop gitu ya, mungkin boy band gitu ya. Jadi semua itu mengelulukan Daud, saudara ya. Termasuk salah satunya yang jatuh cinta kepada Daud adalah Mikal. Dan ketika akhirnya Saul memakai kesempatan ini untuk menjebak Daud dengan cara dia meminta mas kawin, istilahnya kan kalau dia kasih mantu, dia kasih anak perempuannya kepada Daud, maka Daud itu mesti menyediakan mas kawin. Dan kalau kita baca mas kawinnya, dia dapat dari orang-orang Filistin, jadi kulit katan orang-orang Filistin. Jadi kemudian Mikal dikasihkan kepada Daud hanya sebentar. Hanya sebentar karena kemudian Saul berusaha untuk membunuh Daud. Dan Alkitab bahwa Mikal berusaha untuk menyelamatkan Daud. Demikian terjadi. Sekian tahun akhirnya mereka terpisah. Sekian tahun terpisah. Dan mungkin saya membayangkan bahwa bagaimana Mikal itu patah hati ya. Bagaimana Mikal itu hatinya hancur. Dan kemudian dia mungkin mendengar kabar bagaimana Daud kemudian dengan banyak perempuan-perempuan. Sampai akhirnya kita lihat dalam 2 Samuel. Dalam kitab 2 Samuel pasal yang ketiga, saudara. 2 Samuel. Pada waktu kitab 2 Samuel ini, Daud itu sudah menjadi raja atas Yehuda, bukan atas seluruh Israel. Jadi atas Yehuda, jadi hanya untuk satu kota, tapi dia sudah menjadi raja. Dan kemudian 2 Samuel pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-13. Kita lihat ayat 13. Jawab Daud, baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Jadi dia berbicara dengan Abner. Hanya satu hal yang kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal anak perempuan Saul apabila engkau datang menghadap aku. Jadi ceritanya ketika Saul mengejar-ngejar Daud, Daud terpencar sekian tahun, total sekitar hampir 13 tahun ya saudara. Kemudian Anda bayangkan terpisah ya, sempat menikah dengan Mikal, terpisah lama. Kemudian setelah itu terjadi perpecahan, Daud melawan kelompoknya Saul, di mana salah satu panglima dari Saul itu namanya Abner, yang kemudian berpihak kepada keluarga Saul. Dan pada akhirnya di dalam 2 Samuel pasal 3, Abner ini mau pindah haluan ceritanya. Dan Daud bilang, gak apa-apa, aku akan menerima perjanjian dengan engkau, aku cuma minta Mikal, anaknya Saul itu, kamu kasih ke aku. Nah ini ya saudara, ayat 14 dituliskan begini, kita lihat ya, 2 Samuel pasal 3 ayat 14, saya mau Anda lihat dulu kronologi ceritanya. Daud mengirimkan utusan juga kepada Ishiboset anak Saul dengan pesan, berikanlah istriku Mikal yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin. Lalu Ishiboset menyuruh orang mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Jadi selama kurun waktu Daud meninggalkan Mikal,
Mikal itu married lagi, saudara. Dan ayat 16 menuliskan, dan suaminya berjalan bersama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, ayo pulanglah, maka pulanglah ia. Jadi kemudian Daud mengambil kembali Mikal. Dan dia dipisahkan dari suaminya. Ini perempuan yang pertama. Perempuan yang kedua, kita melihat 2 Samuel, pasal yang ke-11. 2 Samuel, pasal yang ke-11. Ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. 2 wanita ini mempunyai kesamaan. Kalau Anda tahu ceritanya, saya tidak perlu ulang ya, saya pikir Batsheba itu ceritanya familiar. Daud mengambil Batsheba dari suaminya. Sama seperti Mikal. Daud itu merampok jadi Batsheba dari suaminya. Itu dengan cara dia atur sedemikian rupa, suami Batsheba ditaruh di medan peperangan paling depan supaya mati. Jadi Daud itu seperti kelihatan tetap bagus, cuci tangan, tapi dengan tujuan karena dia merebut istrinya yang sudah dihamili. Kalau Anda melihat 2 wanita ini, dua-duanya memiliki kisah hidup yang pahit, Bapak Ibu. Dua-duanya memiliki kisah hidup yang pahit. Tetapi kalau didaftar dari daftar kepahitan yang mereka miliki, dua-duanya punya alasan untuk menyimpan amarah yang berkepanjangan. Batsheba, dia punya alasan banyak. Dia hidup enak-enak dengan suaminya. Lalu suaminya dijebak sedemikian rupa, dia diperkosa. Dia pertama tidak diakuin, jadi disembunyikan supaya jaim, supaya image-nya Daud tetap bagus. Suaminya dibunuh, kemudian dia diambil dari suaminya, dinikahin. Ini masa lalu dari Batsheba. Mikal, dia begitu cinta dengan Daud, tetapi setelah Daud pergi, karena dikejar Saul, tidak ada kabar dan sebagainya. Tidak ada sedikit pun mungkin dia mengirim utusan untuk ke Mikal, untuk menyampaikan betapa dia menantikan Mikal. Sehingga ada kabar, sehingga Mikal itu patah hati, hancur, dan akhirnya married lagi. Dan Alkitab menceritakan ketika keduanya dipisah, suaminya menangis. Berarti ini menunjukkan bahwa hubungan Mikal dengan suaminya bagus. Suaminya cinta dengan dia. Anda bayangkan, Batsheba juga cinta dengan suaminya. Dua-duanya direbut dari suami-suami mereka. Nah, Mikal diambil bukan karena Daud cinta. Daud mengambil Mikal bukan karena rasa cinta, tetapi Daud mengambil Mikal karena transaksi bisnis. Karena dia bilang, aku udah bayar dengan 100 kulit katan. Jadi itu barang milik saya, aku punya hak atas barang ini. Bayangkan, hidup pernikahannya udah happy, dulu ditinggal Daud, jatuh hati, patah hati, lalu ditinggal Daud, dia married lagi, pernikahannya bagus, suaminya mencintai dia, lalu diambil, bukan karena Daud mencintai, diambil cuman karena transaksi bisnis. Diambil cuman karena Daud nggak mau rugi. Mikal itu sebabnya pahit hati dengan Daud. Batsheba punya alasan untuk pahit hati dengan Daud. Tapi kita melihat 2 orang yang sama-sama punya alasan untuk pahit hati. Punya reaksi yang berbeda. Reaksi Mikal adalah dia kepahitan. Dia membiarkan kepahitan menguasai dia. Simple. Bagaimana dengan Batsheba? Saudara, Anda pernah mendengarkan saya menyampaikan Amsal pasal terakhir yang berbicara tentang wanita yang bijak.
wanita yang takut akan Tuhan melebihi dari permata. Kita lihat sebentar ya, kembali ke Amsal. Khotbah ini walaupun tentang perempuan, bukan berarti hanya untuk para wanita. Amsal pasal 31. Lihat, judulnya Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Lemuel adalah nama lain dari Salomo. Jadi di negeri orang kafir, nama Salomo juga punya nama lain yaitu Lemuel. Kalau dituliskan Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya, maka yang menuliskan Amsal 31 ini adalah Batsheba. Anda lihat tentang puji-pujian untuk istri yang cakap. Perhatikan ayat 12 dari Amsal 31. Perhatikan ayat 12 dari Amsal 31. Para wanita bisa mendengar ini. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Batsheba punya alasan untuk kepahitan dengan Daud. Batsheba punya alasan untuk Daud telah mempermainkan kehidupannya. Tetapi perhatikan, kalau seorang perempuan punya kepahitan kepada suaminya, dia tidak akan menuliskan ayat 12. Wanita ini punya banyak alasan bahwa suaminya itu tidak patut untuk disayang. Tetapi wanita ini memutuskan, memilih untuk berbuat baik kepada suaminya. Dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Para wanita yang hadir di Zoom pagi hari ini. Mungkin wanita-wanita di sini juga punya alasan atau daftar yang panjang. Suami saya tidak menafkahi saya. Suami saya cuma mintanya duit, utangnya banyak. Saya semua yang nanggung, Bu. Masih pantaskah dia dihormati? Masih pantaskah dia direspeki? Amsal 31 ayat 12 berkata, wanita yang takut akan Tuhan tidak berbuat jahat kepada suaminya. Bahkan dia berbuat baik sepanjang umurnya. Banyak dari orang-orang yang mengirim message, DM tentang kondisi suami, komplain. Saya cuma berkata begini, sekali kamu menikah, Tuhan berkata, bukankah pada waktu kamu bersumpah dalam pernikahan, baik dalam sakit maupun dalam kondisi sehat. Saudara, sakit di sini bukan bicara soal sakit fisik doang, tapi termasuk sakit mental, sakit kejiwaan. Jadi Bu, suami saya udah gila, masa enggak boleh saya ceraikan? Dalam sakit maupun sehat. Mau sakit mental maupun sakit kejiwaan, tetap berbuat baik sepanjang umurnya. Ini yang dilakukan oleh Batsheba. Dan Alkitab menuliskan bagaimana kita tahu kehidupan Batsheba sangat diberkati. Dia memiliki banyak anak-anak yang luar biasa. Mari kita lihat dari kehidupan Mikal. Kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-6. Kita kembali ke kitab 2 Samuel pasal yang ke-6. Satu kali Daud menari-nari karena tabut Tuhan masuk ke kota Yerusalem. 2 Samuel pasal 6 ayat 23. Perhatikan. Mikal itu mengutuk di dalam hatinya. Kita lihat ya, ayat 20, kita lihat. Ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya. Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudara, kenapa kata-kata Mikal ini kasar? Anda bisa lihat dari ayat 20, Mikal itu udah kehilangan respek kepada Daud. Kepahitan, kekecewaan akan membuat kita itu tidak respect lagi kepada seseorang. Dan ketika kita udah tidak respect,
maka kata-kata yang keluar akan menjadi negatif, kata-kata yang keluar akan menjadi kata-kata yang menyerang, mengkritik. Jadi sebetulnya ketika kita itu mengkritik orang, ketika Anda ngeritik orang, ngomong yang jelek tentang orang, kalau boleh saya jujur, itu sebetulnya berarti Anda sudah tidak respect sama orang itu. Dan kalau Anda sudah tidak respect sama orang itu, saya curiga bahwa kita punya kepahitan sama orang itu. Jadi Anda harus tahu, kalau orang tuh kepahitan, ujung-ujungnya suka ngerasain, gosipin orang itu sih jelek-jelek gitu. Berarti kita itu punya ndak suka, punya marah, punya sakit hati sama orang tersebut. Jadi saudara, kalau saudara suka dalam tanda kutip sampai memandang rendah, jelekin, itu tanda bahwa Anda sudah menyimpan luka dan kepahitan. Ayat 23, perhatikan. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Kepahitan akan membuat hidup kita mandul. Kepahitan akan membuat hidup seseorang menjadi mandul. Saudara, pada waktu saya belajar kitab buku Samuel ini, saya menemukan bahwa banyak sekali di dalam kitab 2 Samuel, 1 Samuel ini cerita tentang kepahitan. Banyak sekali. Ada orang-orang yang lain yang juga tentang kepahitan di kitab Samuel. Yaitu salah satunya Absalom. Saya tidak usah baca ayatnya, tapi saya ceritakan aja. Kita tahu bahwa Absalom itu berawal dari marah karena ada saudaranya yang diperkosa. Ya, yaitu Tamar diperkosa. Kemudian pada waktu diperkosa oleh saudara tiri, ya, dia tuh marah gitu kan. Dia tuh marah, lalu bunuh, dan kemudian dia melihat bapaknya itu malah tidak bela. Bapaknya itu malah marahnya tuh sama dia. Akhirnya apa? Dia kepahitan sama papanya. Itu yang membuat dia berontak dan melakukan kudeta sama papanya. Itu orang pertama selain Mikal ya, yang kecewa, hidup dalam kepahitan. Yang kedua adalah Ahitofel. Siapakah Ahitofel? Ahitofel adalah papa dari Eliam. Siapakah Eliam? Dalam kitab 2 Samuel tadi yang kita baca, pasal 11. Batsheba binti Eliam. Batsheba anak dari Eliam. Ahitofel adalah bapak dari Eliam. Berarti Batsheba binti Eliam. Eliam bin Ahitofel. Berarti Ahitofel kakek dari Batsheba. Ahitofel adalah penasehat yang selama ini selalu mendampingi Daud sejak dari nol. Dia sangat setia dengan Daud. Sampai dia dikatakan seperti sahabat Daud. Di beberapa kitab Mazmur, Daud menceritakan tentang orang yang menjadi sahabatku. Dia bilang mengangkat tumitnya melawan aku. Yang dimaksudkan oleh Daud, siapakah orang yang menjadi sahabat yang mengangkat tumit melawan Daud, itu bukan Yonatan, sahabatnya, bukan. Yang kita pikir selama ini menjadi sahabat Daud adalah Yonatan. Tetapi yang dikatakan Daud sebagai orang yang menjadi sahabatnya itu Ahitofel. Karena Ahitofel itu pada akhirnya berontak melawan Daud dengan berpihak kepada Absalom. Kenapa Ahitofel berpihak ke Absalom? Karena pahit hati. Kenapa Ahitofel pahit hati? Sederhana. Karena dia itu setia dengan Daud, tapi apa timbal baliknya? Dia melihat Daud mempermainkan pernikahan dan masa depan cucunya. Dia melihat Daud itu gak kekurangan perempuan gitu loh. Istilahnya Daud itu gak kekurangan, udah punya istri, udah punya gundik. Tetapi dia itu melihat kenapa dia mempermainkan cucunya, menghancurkan pernikahannya, memperkosa, menodainya. Dan Ahitofel itu merasa betul-betul Daud itu memperlakukan Batsheba itu seperti barang. Dari situ dia menyimpan rasa pahit hati.
itu Ahitofel. Orang yang ketiga yang saya temukan juga kepahitan, yaitu yang namanya Yoab. Yoab ini Panglima Daud, salah satu Panglima Daud yang hebat. Sederhana, kenapa Yoab ini memang karakternya banyak kepahitan dan Yoab ini orangnya dendaman. Jadi dalam peperangan ketika Abner itu membunuh adiknya, Yoab tidak mau tinggal diam, semua dibalas. Bahkan Yoab ini orang yang tidak pernah mau menerima, istilahnya tidak pernah mau memberikan pengampunan. Dialah orang yang juga membunuh Absalom ketika Absalom tergantung di pohon. Sebetulnya Absalom tergantung di pohon itu kan sudah dalam kondisi kalah, tetapi dia bunuh Absalom. Orang ini benar-benar orang yang tidak pernah kenal ampun. Nah, Bapak Ibu, saya tuh menemukan keanehan. Saya menemukan keanehan gini. Kecuali Mikal, ya, kecuali perempuan Mikal ini. Pria-pria yang kebetulan di kitab Samuel itu ngalamin kepahitan, seperti Absalom, Yoab, dan Ahitofel. Waktu saya baca, saudara, waktu saya baca, Absalom itu dalam kondisi kepalanya terjerat di pohon karena rambut, ya kan? Rambutnya begitu lebat sehingga dia itu terjerat di pohon. Kemudian dia ditombak oleh Yoab di dalam kondisi terjerat di pohon. Jadi gantung. Kemudian Ahitofel saya temukan juga dia akhirnya bunuh diri. Dia itu bunuh diri ketika Absalom dikasih nasihat tidak nurut. Jadi dia merasa kecewa sekali juga dengan Absalom. Dia merasa bahwa dia memihak kepada Absalom, ternyata nasihatnya tidak didengerin. Padahal Ahitofel itu selama ini terkenal nasihatnya itu seperti nasihat Nabi, nasihat dari Tuhan sendiri. Jadi ketika dia mengalami penolakan, Ahitofel bunuh diri dengan cara gantung diri. Yoab matinya dengan cara kepalanya dipenggal. Saya itu kaget, kok ketiga-tiganya ini matinya itu mirip. Gantung, penggal. Jadi urusannya seperti kayak kepala dipancung. Kepala dipancung, dipenggal, digantung. Saudara, saya percaya semua yang ada di Alkitab itu tidak ada kebetulan. Kecuali Mikal ya. Tapi pria-pria yang kepahitan di sini semuanya itu digantung. Pokoknya menyangkut hukuman gantung atau pancung. Saudara, saya temukan di dalam tradisi Timur Tengah. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Di dalam tradisi Timur Tengah, orang yang matinya digantung, dipancung, dihukum gantung, gantung diri, semuanya hukuman mati seperti itu sifatnya adalah untuk orang-orang yang melakukan kejahatan yang namanya pembunuhan dengan sengaja. Saya ulangin. Di dalam tradisi Timur Tengah, orang-orang yang dipancung, digantung, itu adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku-pelaku kriminal pembunuhan dengan sengaja. Ketika saya menemukan ini, sesuatu yang baru muncul di hati saya itu begini, bahwa kenapa orang-orang yang kebetulan sama-sama punya kepahitan ini, hukumannya sama-sama menyangkut penggantungan atau kepala. Tuhan itu tiba-tiba seperti menyingkapkan. Ketika kita itu kepahitan, kita sama dengan membunuh. Saya ulangin. Ketika kita kepahitan, kita itu sama dengan membunuh. Saudara, ada firman Tuhan di kitab Wahyu juga mengatakan, ketika kita itu pahit hati, kita membenci manusia sesama kita, kita sama dengan seorang pembunuh. Jadi dengan kata lain, seseorang yang memiliki atau menyimpan kepahitan, itu jangan main-main. Jangan dipikir bahwa Tuhan mengerti saya disakiti. Apapun reasonnya, Batsheba, Mikal, itu sama-sama punya reason yang patut untuk dibela. Yang patut untuk dibela artinya mereka tuh disakiti gila-gilaan gitu. Mereka tuh punya alasan yang masuk akal untuk pahit hati. Tetapi apapun itu, walaupun alasan itu masuk akal, ketika kita menyimpan kepahitan, kita sama seperti dosa membunuh.
Dan ketika kita menyimpan kepahitan, saudara, ini yang saya tangkap juga, bahwa ketika kita itu menyimpan kepahitan, kita tuh sebetulnya sama seperti memenggal kepala kita. Artinya, kita tidak menghormati Tuhan sebagai kepala. Ketika kita kepahitan, kita memenggal kepala, artinya tidak ada lagi Tuhan dalam hidup kita. Kita betul-betul memenggal Tuhan dari hidup kita. Makanya kenapa Tuhan bilang begini, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak bisa ngampuni. Jadi kalau kita tidak ngampuni, itu sama dengan kita kepala kita udah diputus. Tuhan sebagai kepala gereja, itu udah dipenggal. Jangan bilang bahwa kita masih bisa selamat. Jangan bilang bahwa kita masih bisa diterima di surga. Tidak. Kita betul-betul sudah memegal kepala. Saudara tahu kalau seseorang sudah dipenggal kepalanya, orang dipenggal tangan, orang diputus tangannya masih bisa hidup. Orang dipenggal kepala udah nggak mungkin hidup, Bapak Ibu. Dan dengarkan, jangan main-main dengan yang namanya kepahitan. Seperti Mikal sampai seumur hidupnya dia tidak akan pernah berbuah. Ahitofel, Yoab, dan Absalom. Orang yang menyimpan kepahitan pada akhirnya hidupnya akan hancur. Pada akhirnya hidupnya akan habis. Pada akhirnya apa yang dia kerjakan akan habis dan binasa. Saya berdoa pagi ini, firman Tuhan yang singkat ini boleh mengingatkan kita kembali. Jangan main-main dengan yang satu ini. Saudara punya banyak alasan untuk mengatakan bahwa suami saudara memang tidak pantas dihormati. Suami saya keterlaluan. Apapun alasannya, menyimpan kepahitan, sama seperti memenggal kepala, sama seperti membunuh dengan sengaja. Dan kita betul-betul akan terputus dari kerajaan surga. Karena itu, biar pagi ini kita belajar, apapun alasannya, pernikahan-pernikahan, baik dalam sakit maupun dalam kondisi sehat. Mau sakit mental, mau sakit fisik, tidak ada yang katanya perceraian. Tidak ada yang namanya perceraian. Bu, suami saya suka pukul, tetap tidak boleh perceraian. Suami saya main perempuan, tetap tidak boleh bercerai. Suami saya tidak pernah menafkahi saya, tetap tidak boleh bercerai. Amin. Saya berdoa pagi hari ini. Ya, nama Val ini saya kasih. Pertama memang ada singkatan Voice of Worship. Memang suara penyembahan. Tapi nama Val itu artinya sumpah. Bukan sumpah pemuda, saudara. Tapi sumpah dalam pernikahan. Saya berharap orang-orang yang ada di Val sama seperti sakralnya, begitu mulianya sebuah sumpah pernikahan dengan Tuhan. Bahwa engkau dan saya akan menjadi tubuh Yesus yang tidak pernah memenggal kepalanya. Yang betul-betul akan selalu setia sampai akhir. Bukan hanya vow kepada Tuhan. Bukan hanya sumpah kepada Tuhan pernikahan. Tetapi juga dalam rumah tangga saudara. Saudara akan menjadi suami-suami dan istri-istri yang tetap memegang vow, yaitu sumpah pernikahan. Amin. Yuk kita siapkan hati. Saya boleh minta satu pujian. Hatiku mengasihimu. Ini hatiku ya. Lagu ini hatiku. Saya minta refrennya aja boleh, Sam. Yuk kita siapkan perjamuan tubuh dan darah. Itu sebabnya kitab Timotius menuliskan begini. Sekalipun engkau menyangkal aku, namun aku tidak bisa menyangkal diriku sendiri. Ternyata saya pernah cerita, salah satu terjemahan bagus sekali. Dibilang begini, sekalipun kamu itu tidak punya iman untuk berharap kepadaku, aku tidak akan pernah memenggal kamu, aku tidak akan pernah memotong darah dagingku. Aku tidak akan pernah membuang darah dagingku. Itulah the vow dari Tuhan. Bahwa sekali dia udah bilang, I love you, aku mengambil kamu sebagai mempelaiku untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah ingkar.
Yang ingkar itu saudara dan saya. Dan ketika kita pahit hati, jangan main-main. Kita sebetulnya sedang memutuskan kepala. Saya berdoa pagi ini. Saya percaya tidak ada yang kebal dengan yang namanya kepahitan. Bahkan saya yakin hari ini juga masih banyak di antara saudara yang punya ganjelan, kepahitan. Ingat saudara, ketika kita kepahitan, kecewa dengan seseorang, kita pasti tidak bisa respect sama orang itu. Dan ketika kita sudah mulai kehilangan respect, pasti keluar mulutnya itu cibiran, kritikan, hinaan, merendahkan. Jadi kalau saudara bahasanya udah mulai ngenyek orang, bahasa Jawanya menghina orang, berarti itu tanda kita sudah menyimpan bitterness. Dan saya berdoa kita tidak menyimpan bitterness, tidak akan membiarkan kemandulan terjadi dalam hidup kita. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, dia akan berbuat baik sepanjang umurnya. Saya berdoa ini terjadi pada kita semua. Boleh saya mengajak kita menyanyikan refren dari lagu ini. Hatiku mengasihimu. Thank you, Jesus. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Biar pagi ini hati kita dibaharui kembali. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Hatiku kita punya banyak alasan mengasihimu. Tapi kita bisa memilih hatiku seperti Bathsheba. Ingin mengenal. Kita punya alasan panjang Ingin mengerti. Untuk menuntut pembelaan. Tapi saya berdoa, Kau kita lihat memilih reaksi isi hatiku. Tuhan, Engkau Hatiku tahu hati kami mengasihi. Kalau ada anak-anakmu yang pagi ini mengalami kehancuran, kalau ada anak-anakmu yang pagi ini mengalami rasa pahit, Tuhan, aku berdoa, beri kekuatan untuk mereka mengambil keputusan bereaksi seperti Bathsheba, sehingga mereka tidak mengalami kemandulan. Berkat-berkat di dalam kehidupan mereka tidak mandul lagi, Tuhan. Pintu-pintu akan terbuka. Ketika hati mereka terbuka untuk pengampunan, maka pintu mujizat pun akan terbuka bagi mereka. Biar pagi ini kekuatan yang baru mengalir buat kami semua. Tolong kami, tolong kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Biar pujian ini akan menjadi doa kami. Kami mengasihi Engkau, kami betul-betul rindu untuk melakukan kehendak. Tuhan, Kau melihat hati kami mau untuk mengampuni, tapi kami tidak mau. Mampukan kami, Tuhan. Mampukan kami mau walaupun kami tidak mampu. Beri kami kekuatan untuk bisa mengampuni. Beri kami kekuatan. Thank you, Jesus. Hatiku Terima kasih. ingin mengenalmu. Terima kasih. Ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hati kami. Tuhan, Kau lihat isi hati. Biar musik mengalun denganmu. Saudara ingat baik-baik. Orang-orang yang menyimpan luka dan kepahitan dan kecewa, pada akhirnya apa yang dia kerjakan akan mandul, kering, akan habis. Ketika kita kepahitan, kita seperti melakukan dosa yang sama dengan membunuh dengan sengaja. Dan ketika kita menyimpan rasa pahit, itu sama dengan kita memenggal kepala kita. Sama dengan kita sebetulnya mati, dan kita betul-betul memenggal Tuhan dari kehidupan kita. Karena itu pagi ini, biar kita sungguh-sungguh punya hati yang mengambil keputusan. Tuhan,
aku sakit. Kepahitan itu berbicara tentang perasaan, saudara. Sama pikiran, karena kita terbayang dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi pengampunan adalah keputusan. Pengampunan adalah keputusan. Jadi ketika kita mengampuni, perasaan belum sepakat, pikiran belum sepakat. It's okay, tapi kita memutuskan, aku mau ngampuni. Perasaan belum bisa kerjasama, kita tetap memutuskan, pokoknya aku mau ngampuni. Dan ketika kita memutuskan untuk mengampuni, saya percaya Tuhan melihat hati kita. Terima kasih Bapa, biarlah kekuatan yang baru mengalir buat kami. Kami mau melakukan perjamuan bersama dengan tubuh dan darah. Kami percaya kekuatan ilahi yang baru mengalir buat kami. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah buat kami. Saat kami makan, kami percaya kami beroleh kekuatan baru. Kami beroleh kesembuhan, kami beroleh mujizat. Kami percaya kami sudah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Roti yang kami makan ini adalah koinonia dengan tubuh Kristus. Kami terima di dalam nama Yesus, mari kita makan dengan syukur. Mari kita angkat anggur. Inilah darah-Mu yang dicurah bagi kami. Saat kami minum anggur ini, Tuhan, Kau mendamaikan kami kembali dengan Engkau. Kami tahu kami banyak pelanggaran. Kami tahu kami banyak dosa. Engkau melihat hati kami masing-masing. Ada luka di sana. Ada rasa kecewa. Ada orang-orang tertentu di hidup kami. Pagi ini kami katakan kami mau ngampuni Tuhan. Walaupun perasaan dan pikiran kami belum sepaham. Kami mau ngampuni. Ampuni kami Tuhan. Kami mau ngampuni. Kami tidak bisa memperoleh kembali pendamaian dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu bahwa darah-Mu ini yang mendamaikan kami kembali dengan Engkau. Sehingga kami mempunyai keberanian untuk menghampiri Engkau pagi ini. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mendamaikan kami kembali dengan surga. Darah-Mu menguduskan kami kembali. Darah-Mu memulihkan kami kembali. Dan darah-Mu akan menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami minum anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum sama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-Mu semakin mengalir bagi kami. Kekuatan dan hati yang baru terjadi buat kami pagi ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.